Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Medita, perkenalkan nama saya Alivia Selvianti dengan NIM 25060323. Saya dari kelas B3 PGSD non-reguler angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai modul ajar IPS SD yang telah saya buat. Silakan disimak, Bu. Baik Ibu, di halaman cover ada judul, tujuan pembuatan, dosen pengampu, serta yang menyusunnya. Nah, untuk judulnya, modul ajar pembelajaran IPS SD, tujuannya disusun untuk memenuhi salah satu tugas proyek UAS mata kuliah pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Ibu Medita Ayu Wulandari MPD. Dan di sini ada penyusunnya, saya sendiri Alivia Selvianti dengan NIM 25060323 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Pendidikan Dasar dan Matematika Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi tahun 2026. Selanjutnya, di sini ada daftar isi yang berisi tentang halaman-halaman. Jadi biar mudah begitu. Nah, di halaman 1 pada modul ajar IPS ini ada bagian A, informasi umum yang berisi identitas modul ajar, kompetensi awal, profil lulusan, sarana dan prasarana, atau alat dan bahan. Dalam identitas modul ajar sendiri, ini ada nama penyusun, yaitu saya, Alivia Selvianti, satuan pendidikannya yaitu SD Windu Putra atau tempat saya mengajar, mata pelajarannya IPS, fasenya fase C, kelas 5 SD. Semesternya semester 1. Materi yang saya ambil yaitu materi kegiatan ekonomi dengan submateri jenis kegiatan ekonomi dengan alokasi waktu 2 kali pertemuan tahun ajaran 2025-2026. Pada kompetensi awal, peserta didik telah mengenal kebutuhan manusia dan berbagai aktivitas masyarakat di lingkungan sekitar, serta mampu mengidentifikasi contoh sederhana kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun profil lulusan yang dimunculkan yaitu penalaran kritis, kolaborasi, komunikasi, dan keluargaan. Sarana dan prasarana, alat dan bahan yang saya gunakan yaitu 1 medianya yaitu PPT Salindia, 2 kartu bergambar, 3 LKPD, 4 stick es krim. Lalu untuk alatnya ada infocus, laptop, whiteboard, ATK, dan jaringan internet. Untuk sumber belajarnya yaitu ada guru, lingkungan sekolah, buku IPAS kelas 5 SD, buku panduan guru IPAS kelas 5 SD, dan video YouTube dengan link sebagai berikut mengenai kegiatan ekonomi. Adapun target peserta didik yaitu peserta didik reguler dengan jumlah 20 orang. Di sini saya memakai model pembelajaran problem based learning atau pemecahan masalah dengan metode diskusi dan permainan dan teknik bermain tebak gambar, tanya jawab, dan presentasi. Untuk materi, di sini saya membaginya ke dalam 4 cakupan materi. Yang pertama, materi faktual. Di materi faktual ini isinya tentang contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, serta pelaku ekonomi di lingkungan sekitar. Lalu materi konseptual itu isinya pengertian,
dan hubungan antara produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kegiatan ekonomi. Dalam materi prinsip, kegiatan ekonomi ini melalui proses produksi, distribusi, dan konsumsi yang saling berkaitan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Anak dikenalkan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi itu saling berhubungan. Jadi jika salah satunya hilang itu nanti akan bagaimana? Atau misalnya ketika produksi, distribusi, dan konsumsi, nah ketika distribusinya tidak ada, nanti apakah barangnya akan tersalurkan atau tidak? Begitu. Dan untuk materi prosedural, yaitu peserta didik mengamati, mengidentifikasi, mengelompokkan, dan melaporkan kegiatan ekonomi yang ditemukan di lingkungan sekitar. Selanjutnya, komponen inti. Dalam komponen inti ini ada capaian pembelajaran atau CP, yang isinya peserta didik dapat meninjau sejarah perjuangan para pahlawan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, menemukan keragaman budaya nasional dalam konteks kebinekaan berdasarkan pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di wilayah tempat tinggal, serta menerapkan kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, Ibu, di sini untuk CP-nya saya hanya mengambil yang poin terakhir, yaitu serta menerapkan kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar. Adapun alur tujuan pembelajarannya atau ATP-nya, yaitu peserta didik mengidentifikasi berbagai kegiatan ekonomi yang terdapat di lingkungan sekitar. Jadi nanti peserta didik atau anak itu mengidentifikasi ada apa saja sih kegiatan ekonomi yang terdapat di lingkungan sekitar itu. Lalu yang kedua, peserta didik membedakan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan contoh yang ditemukan di lingkungan sekitar. Nah, setelah mengidentifikasi, nanti peserta didik membedakan mana yang termasuk kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu, peserta didik menjelaskan peran pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di sini peserta didik menjelaskan peran produsen, distributor, dan konsumen. Misalnya, produsen itu perannya menghasilkan barang atau jasa. Lalu distributor itu menyalurkan barang dan konsumennya itu membeli barang tersebut. Lalu yang keempat, peserta didik menganalisis keterkaitan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini peserta didik menganalisis keterkaitan kegiatan tersebut. Misalnya, produsennya itu toko roti yang membuat roti, lalu distributornya itu pedagang roti, dan konsumennya itu anak-anak atau kita yang mengkonsumsi roti tersebut, begitu. Tujuan pembelajarannya ada 4, yaitu setelah mengamati gambar dan video tentang kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar, peserta didik dapat menjelaskan berbagai kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. 2. Melalui kegiatan diskusi kelompok dan pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengelompokkan kegiatan ekonomi ke dalam kategori produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, setelah mempelajari contoh kegiatan ekonomi melalui LKPD, peserta didik dapat menganalisis peran pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tepat.
serta melalui studi kasus tentang kegiatan ekonomi sehari-hari, peserta didik dapat menilai hubungan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi serta memberikan alasan yang tepat. Adapun pemahaman bermaknanya, peserta didik memahami bahwa kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar merupakan rangkaian kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang saling berkaitan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan memahami hubungan tersebut, peserta didik mampu menganalisis permasalahan sederhana yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kegiatan pembelajaran, tentunya ada pertanyaan pemantik. Untuk pertanyaan pemantiknya itu, pernahkah kalian membeli makanan di warung? Menurut kalian, siapa saja yang terlibat sehingga makanan tersebut bisa sampai ke tangan kalian? Nah, sekarang kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Ibu, untuk kegiatan pembelajarannya, saya membagi ke dalam 2 pertemuan. Nah, di pertemuan ke-1 ini, pastinya ada kegiatan alat terlebih dahulu, yaitu guru memberi salam dan menyapa para peserta didik, lalu meminta salah satu peserta didik memimpin doa. Setelah berdoa, guru mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran peserta didik. Tidak lupa, guru juga memotivasi agar peserta didik siap untuk belajar. Kemudian, guru memberikan apresiasi dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Sebelum memulai kegiatan inti, peserta didik mengerjakan asesmen awal terlebih dahulu. Nanti saya lampirkan ya Bu di bawah. Setelah mengerjakan asesmen awal, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan, serta mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Fase 1, orientasi peserta didik pada masalah. Peserta didik menyimak tayangan video YouTube dengan link sebagai berikut tentang kegiatan ekonomi di masyarakat yang ditayangkan di Smart TV atau Infocus oleh guru. Nah, setelah menyimak tayangan video tersebut, peserta didik dan guru tanya jawab mengenai tayangan tersebut serta mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam kegiatan ini itu memunculkan profil lulusan bernalar kritis atau critical thinking. Jadi di sini itu Ibu, setelah peserta didik menyimak tayangan video, kan bertanya jawab dengan guru. Nah di sini tuh guru tuh nanya dari tayangan tersebut ada kegiatan ekonomi apa aja sih? Nah misalnya ada murid yang jawab, oh ini Bu, ada yang membeli barang, itu maksudnya konsumen. Lalu mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Siapa yang sering membeli barang? Oh saya Bu, saya membeli roti, begitu Bu. Nah yang ketiga, peserta didik menyimak masalah yang akan didiskusikan bersama kelompok tentang kegiatan ekonomi di masyarakat. Di sini guru memberikan masalah kepada peserta didik, misalnya ketika bagaimana jika pedagang kerupuk atau pedagang roti tidak ada, siapa yang akan menyalurkan roti tersebut kepada konsumen? Fase 2, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini peserta didik membentuk kelompok heterogen dari 4 sampai 5 anak
Dengan cara tiap anak mengambil satu stik es krim yang bernomor dalam wadah. Jadi kegunaan stik es krimnya itu untuk ini ya Bu, pembagian kelompok. Lalu setelah dibagi kelompok, guru memberikan bahan bacaan sebagai referensi dan LKPD sebagai bahan diskusi. Nah, secara berkelompok, peserta didik diajak untuk melakukan permainan tebak gambar terlebih dahulu untuk mengelompokkan jenis kegiatan ekonomi di masyarakat melalui tayangan Salindia. Dalam kegiatan ini, profil lulusan yang dimunculkan yaitu kreatif dan kolaborasi. Setelah bermain tebak gambar, peserta didik mengelompokkan jenis kegiatan ekonomi di masyarakat melalui kartu bergambar. Profil lulusan yang dimunculkan yaitu kolaborasi. Guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Fase 3, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Setelah mengelompokkan jenis gambar produksi, distribusi, dan konsumsi, selanjutnya peserta didik berdiskusi dan membagi tugas mencari data yang diperlukan tentang peran pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam LKPD dengan bersama-sama. Profil lulusan yang dimunculkan yaitu kolaborasi, karakter, dan berpikir kritis. Pada saat bekerja kelompok, guru memantau keterlibatan peserta didik dalam diskusi mengenai tugas ini. Lalu peserta didik melakukan penyelidikan tentang peran pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk bahan diskusi kelompok dengan kritis. Profil yang dimunculkan yaitu karakter. Pada kegiatan akhir, peserta didik dan guru bersama-sama melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran dengan menyimpulkan poin-poin penting yang telah dipelajari selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi guru dan peserta didik sama-sama menyimpulkan mana yang termasuk kegiatan produksi, mana yang termasuk distribusi, dan mana yang termasuk konsumsi. Lalu bagaimana peran pelaku ini gitu. Selanjutnya, peserta didik dan guru mengaitkan materi dengan menanamkan jiwa nasionalis dengan cara bangga membeli dan menggunakan barang-barang lokal dalam kehidupan sehari-hari. Profil lulusan yang dimunculkan yaitu kewargaan atau citizenship. Setelah kegiatan ini, peserta didik mengerjakan asesmen formatif secara jujur dan mandiri. Selanjutnya, kita masuk ke pertemuan 2. Guru melakukan kegiatan pendahuluan seperti biasa, yaitu memberi salam, menyapa peserta didik. Pada kegiatan inti di pertemuan kedua ini, kita langsung masuk ke fase 4, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini peserta didik melakukan studi kasus tentang kegiatan ekonomi sehari-hari di masyarakat. Profil lulusan yang dimunculkannya itu bernalar kritis. Tujuannya peserta didik dapat menilai hubungan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi serta memberikan alasan yang tepat. Nantinya peserta didik menyusun hasil diskusi kelompok tersebut ke dalam LKPD, dan guru juga berperan membimbing penyelesaian LKPD ini. Nah, setelah LKPD studi kasusnya diisi, peserta didik mendapatkan urutan presentasi dengan mengambil satu stik es krim bernomor dalam wadah yang dilakukan perwakilan kelompok. Lalu peserta didik mempresentasikan hasil diskusi tersebut sesuai urutan presentasi. Profil yang muncul
di dalam kegiatan ini yaitu komunikasi, yaitu peserta didik belajar mempresentasikan solusi dari studi kasus yang diberikan dalam LKPD. Tidak lupa, kelompok lain juga diharapkan memberikan penghargaan atau masukan kepada kelompok yang sedang presentasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase 5, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tadi kan peserta didiknya presentasi ya. Nah, terus mereka itu secara berkelompok menganalisis hasil diskusinya. Jadi, mereka itu menilai dampak kenaikan harga beras. Nah, ini kenaikan harga beras ini tuh studi kasus yang disajikan kepada mereka dalam LKPD tersebut. Lalu mereka itu dalam presentasinya itu memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, begitu. Tidak lupa mereka juga mengevaluasi hasil diskusinya, lalu dilanjutkan dengan menyimpulkan hasil pemecahan masalah sesuai dengan hasil diskusi dan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Begitu. Jadi setelah mereka presentasi, lalu menunjukkan atau menyajikan solusi dari permasalahan yang ada dalam LKPD tersebut, mereka juga menerima masukan dari kelompok lain juga, begitu Bu. Nah, di kegiatan akhir, peserta didik dan guru bersama-sama melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran dengan menyimpulkan poin-poin penting yang telah dipelajari secara kegiatan selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, selesai kegiatan berkelompoknya, peserta didik itu mengerjakan asesmen sumatif secara mandiri dan jujur yang diberikan oleh guru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asesmen. Asesmen di sini ada 3. Yang pertama itu diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, asesmen diagnostik ini tujuannya itu untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik tentang kegiatan ekonomi. Bentuknya itu tes tertulis, pilihan ganda, dan angket non-kognitif. Jadi ini tuh asesmen itu tadi Bu yang disajikan sebelum masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, asesmen formatif. Tujuan dari asesmen ini itu menjelaskan berbagai kegiatan ekonomi, mengelompokkan kegiatan ekonomi, dan menganalisis peran pelaku ekonomi. Bentuknya itu observasi. Jadi guru mengobservasi peserta didik ketika melakukan diskusi kelompok. Lalu penugasan kelompok yaitu dalam bentuk LKPD dan tes tertulis. Jadi yang asesmen formatifnya yang mandiri. Nah, lalu di asesmen sumatif ini tujuannya menilai hubungan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Bentuknya itu penugasan kelompok juga tadi LKPD studi kasus, lalu presentasi dan tes tertulis yang dikerjakan secara mandiri. Adapun ini refleksinya, yaitu refleksi peserta didik di pertemuan ke-1. Apa pengetahuan baru yang kamu pelajari hari ini? Aktivitas apa yang kamu sukai? Lalu kesulitan apa yang kamu alami saat mengerjakan LKPD? Begitu. Nah, ini sama, refleksi pertemuan 2-nya masih sama. Jadi, guru bertanya kepada peserta didik pengetahuan baru apa yang diperoleh hari ini, lalu bagian apa yang sulit dan bagian apa yang disukai. Selanjutnya ini ada refleksi guru di pertemuan 1. Jadi guru itu merefleksi apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum. Lalu peserta didiknya itu aktif apa masih ada yang pasif. Apakah peserta didik sudah mampu mengelompokkan, menganalisis,
kegiatan ekonomi yang disajikan dalam LKPD tersebut. Lalu kendala apa saja yang dialami dan bagaimana rencana tindak lanjut ke depannya. Begitupun juga sama di refleksi guru pertemuan 2. Nah, selanjutnya ini lampiran. Di sini ada lampiran LKPD pertemuan 1. Nah, jadi ini tuh dibagikan kepada peserta didiknya itu tadi setelah peserta didik menyimak video, lalu mereka membentuk kelompok. Nah, mereka itu dikasih lembar LKPD ini, Bu. Isinya itu tentang orientasi masalah. Jadi setelah menyimak video tersebut, kegiatan ekonomi apa saja yang kamu lihat pada video? Lalu siapa saja yang melakukan kegiatan ekonomi tersebut? Dan kenapa sih kita harus melakukan kegiatan ekonomi? Apa manfaatnya? Gitu. Sekarang selanjutnya peserta didik bermain tebak gambar. Jadi tadi kan guru itu menunjukkan PPT yang isinya itu ini. Nah, media kartu bergambar. Nah, nanti peserta didik mengelompokkan mana yang masuk kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu mereka juga menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini, pertanyaan diskusi. Mengapa sih kegiatan atau gambar tersebut itu termasuk kegiatan produksi atau kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi, begitu. Nah, selanjutnya peserta didik menganalisis peran pelaku ekonomi. Di sini ada pelaku ekonominya, sudah ada 5, yaitu petani, pedagang, kurir, penjahit, dan konsumen. Nah, nanti peserta didik menganalisis perannya apa, terus contoh kegiatan sehari-harinya itu apa. Misalnya petani perannya itu produsen. Kenapa? Karena petani kan menghasilkan padi atau menghasilkan beras. Terus contoh kegiatan sehari-harinya itu apa? Petani bekerja di sawah, memanen padi, begitu. Adapun rubrik penilaian LKPD-nya terlampir seperti ini. Adapun rubrik penilaian LKPD pertemuan 1 seperti ini. Nah, di sini ada macam-macam indikatornya ya, Bu. Yang pertama itu indikator orientasi masalah. Jadi ini tuh instrumen untuk LKPD tadi yang setelah mengamati video. Nah, ini instrumen yang bermain tebak gambar. Di sini ada indikatornya apa saja. Nah, ini yang ketiga itu instrumen mengenal pelaku ekonomi. Tadi untuk yang LKPD ketiganya yang menganalisis peran pelaku ekonomi, ini indikatornya. Dan yang keempat ini indikator atau instrumen penilaian diskusi kelompok. Di sini ada indikatornya, ada menjelaskan, mengemukakan pendapat, lalu memberikan solusi. Tentunya ini individu ya. Selanjutnya kita masuk ke LKPD pertemuan 2. LKPD pertemuan 2 ini tadi yang berbasis studi kasus. Jadi di sini itu studi kasusnya itu, jadi di Desa Sukamaju terdapat seorang petani bernama Pak Hasan yang menanam padi. Setelah panen, hasil panennya dijual kepada Ibu Rina, seorang pedagang beras. Ibu Rina kemudian menjual beras tersebut di pasar. Warga desa membeli beras untuk dimasak dan dimakan bersama keluarga. Nah, suatu hari terjadi musim kemarau yang panjang sehingga hasil panen Pak Hasan menurun. Akibatnya jumlah beras yang dijual menjadi sedikit.
Harga beras di pasar pun naik dan masyarakat merasa kesulitan membeli beras. Di sini sudah ada pertanyaan dengan level kognitif C2, C3, C4, C5. Adapun rubrik penilaiannya seperti ini terlampir. Ada rubrik penilaian C2, yaitu memahami dengan indikator, mengidentifikasi masalah, menyebutkan pelaku ekonomi, lalu menjelaskan peran pelaku ekonominya. Lalu di sini rubrik penilaian C3 yaitu menerapkannya dengan indikator mengelompokkan kegiatan ekonomi ini ke dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, selanjutnya rubrik penilaian C4 yaitu menganalisis hubungan produksi, distribusi, dan konsumsi, lalu menganalisis dampak kemarau terhadap harga beras, serta menganalisis akibat jika distribusinya itu terhambat. Jadi bakal bagaimana? Nah, dan yang terakhir rubrik penilaian C5 atau mengevaluasi, yaitu peserta didik menilai dampak dari kenaikan harga beras bagi masyarakat itu apa. Lalu mereka itu memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi dalam kasus tersebut. Begitu, Bu. Nah, ini lampiran asesmen diagnostik yang tadi dilakukan sebelum masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Instrumennya ini 5 soal pilihan ganda dan 5 soal non-kognitif. Adapun ini lampiran asesmen formatif yang dikerjakan di kegiatan akhir pertemuan 1. Di sini ada 5 pilihan ganda, 3 isian singkat, dan 2 soal uraian. Tentunya rubrik penilaiannya pun berbeda-beda antar bagiannya. Dan ini rubrik penilaiannya. Dan yang sudah ada dengan indikator-indikatornya begitu dan skornya. Nah, dalam asesmen formatif juga ada yang namanya observasi. Nah, ini merupakan lembar observasi kelompoknya. Selanjutnya di sini ada lembar asesmen sumatif. Nah, yang asesmen sumatif ini dikerjakan di pertemuan 2 di kegiatan akhir. Tujuannya untuk mengetahui pengetahuan peserta didik sudah sampai mana tingkat kepemahaman terhadap materinya. Di sini juga sama 6 soal bentuk pilihan ganda, 2 soal isian singkat, dan 2 soal bentuk uraian dengan tingkat atau level kognitif dari C2 sampai C5. Adapun instrumen atau rubrik penilaiannya sebagai berikut. Begitupun juga dengan rubrik penilaian uraiannya sudah ada indikator-indikatornya dengan skornya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada rubrik presentasi. Dengan topik presentasinya itu solusi untuk mengatasi kenaikan harga beras dan menjaga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Di sini sudah ada aspek-aspeknya apa saja yang dinilai, lalu skor-skornya, beserta indikator-indikatornya. Adapun konversi nilai serta kategori nilai. Di sini juga ada bahan bacaan guru. Saya mengambil beberapa materinya. Itu ada yang dari jurnal atau artikel, Bu. Lalu ada juga yang dari buku. Ini yang guru. Nah, ini yang bahan bacaan peserta didiknya. Yang bahan bacaan peserta didiknya itu saya
hias seperti ini agar anak-anak itu tertarik untuk membacanya begitu. Nah, selanjutnya ada program remedial dan pengayaan. Di dalam program remedial ini bentuknya guru ini memberikan penjelasan ulang menggunakan gambar atau contoh konkret yang ada di lingkungan. Terus siswa mengamati beberapa gambar kegiatan ekonomi. Lalu siswa mengerjakan lembar kerja sederhana untuk mengelompokkan kegiatan ekonomi serta melakukan diskusi dan tanya jawab secara berkelompok kecil. Adapun ketuntasan minimalnya itu 75% untuk kegiatan remedial ini. Dan untuk kegiatan program pengayaan ini, bentuknya itu peserta didik mengamati proses perjalanan suatu produk dari produsen hingga konsumen, lalu mencari informasi dari buku, lingkungan sekitar, sumber belajar lain, atau internet. Kemudian setelah itu, membuat poster atau diagram alur kegiatan ekonomi dan mempresentasikannya di depan kelas begitu. Di sini juga ada glosarium. Saya mengambil 10 istilah. Dan terakhir ada daftar pustaka. Demikian presentasi mengenai modul ajar IPS SD yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.